Jadi di sebelah saya sekarang ini udah ada sebuah laptop MSI Cyborg 15 yang menggunakan prosesor Alder Lake Intel Core i5 12450H dengan Nvidia GeForce RTX 4050. Dan tentunya laptop ini tuh sangat cocok untuk para gamer kasual yang tidak memerlukan spesifikasi yang terlalu tinggi. Dan yang menarik untuk harganya ini berada di Rp15.500.000 yang tentunya untuk spesifikasi laptop ini itu sangat worth it untuk kalian beli karena di harga segitu kalian sudah mendapatkan pengalaman bermain game secara maksimal. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli laptop ini, kalian bisa cek di MSI Store by IT Garage yang berada di Jalan Gaharu nomor 94 dan nomor 95 di Kota Medan. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja kantoran, ataupun untuk kuliah, kalian juga bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak sekali varian laptop yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, langsung aja kita masuk ke review dari MSI Cyborg 15. Untuk desainnya ini saya suka karena MSI memberikan desain yang totally all new di Cyborg 15 nih. Dan desainnya ini terinspirasi dari game Cyberpunk yang dapat kalian lihat di seluruh bagian dari laptop ini tuh terdapat aksen transparan yang tentunya membuat laptop ini tuh semakin eye-catching. Untuk di bagian cover layar ini polos, tidak ada lekuan, namun terdapat beberapa bagian transparan di bagian atas, di bagian sudut kanan, dan tentunya di bagian bawahnya yang paling banyak. Karena untuk di bagian bawahnya ini sampai ke area hinge-nya ini juga transparan. Di bagian bawahnya ini full transparan, cuman sayang sekali kalian tidak dapat melihat komponen dari laptop ini karena memang di sini MSI memberikan satu lapisan lagi untuk memperkuat cover bawah tersebut. Untuk cover bawahnya ini terdapat lubang intake udara yang besar yang bertuliskan MSI True Gaming yang dapat kalian lihat dari jauh. Dan di sisi bawahnya ini terdapat dua buah lubang speaker. Di bagian dalamnya ini juga terdapat aksen transparan di area keyboard, di tombol WASD dan di tombol powernya. Kemudian untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan ukuran full size yang dilengkapi dengan numpad. Untuk backlightnya sendiri ini berwarna biru dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk sensasi mengetiknya sendiri ini sangat nyaman dipakai untuk mengetik. Ditambah di keyboardnya ini dilengkapi dengan numpad yang tentunya itu sangat cocok untuk para pekerja kantoran. Untuk trackpad ukurannya ini cukup besar dan untuk permukaannya ini sangat halus. Untuk penggunaannya ini sangat nyaman, untuk klik kiri dan klik kanannya sangat tactile. Untuk multigesturnya ini bekerja dengan baik. Untuk layarnya sendiri ini berukuran 15,6 inci, beresolusi Full HD dengan IPS level, dan untuk refresh rate-nya ini berada di 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 65% sRGB. Untuk bezelnya ini sudah tipis di bagian kiri, kanan, dan atas, namun sayang sekali untuk di bagian bawahnya ini masih cukup tebal dan terdapat logo MSI. Di bagian bezel atasnya ini terdapat webcam yang beresolusi 720p 30 fps. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini panjangnya berada di 35,9 cm, lebarnya di 25 cm, dan untuk ketebalannya ini berada di 2 cm. Untuk bobotnya sendiri ini berada di 1,9 kg. Untuk kelengkapan portnya di sebelah kiri ini terdapat satu USB Type-A 3.2 dan satu audio combo jack. Di sebelah kanan ini terdapat satu RJ45, satu HDMI, satu USB Type-C 3.2 yang sudah support DisplayPort, dan satu USB Type-A 3.2. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari MSI Cyborg 15. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i5 12450H dengan 8 core 12 thread yang TDP-nya ini berada di 45 watt, turbo boost ini dapat mencapai 4,4 GHz. Untuk GPU-nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 dengan VRAM-nya ini sebesar 6GB GDDR6 yang untuk TDP-nya ini berada di 45 watt. RAM-nya ini sebesar 16GB DDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 4800 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanannya ini sebesar 512GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun sayang sekali di laptop ini tuh sudah tidak terdapat slot kosong untuk kalian upgrade RAM maupun kapasitas penyimpanan. Cuman untuk kabar baiknya, RAM dari laptop ini tuh dapat support up to 64GB kalau misalnya kalian ingin upgrade kapasitas RAM tersebut. Untuk sistem cooling, MSI menggunakan Cooler Boost dengan desain SharePipe terbaru yang digunakan secara bersamaan dengan CPU dan GPU dengan total 3 heat pipe dan 1 fan.
Untuk konektivitas di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai ini sebesar 53,5 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 120 Watt. Dan itu saja untuk spesifikasi dari MSI Cyborg 15. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Untuk SSD-nya, kecepatan bacanya ini berada di 4307 MB per detik, dan untuk kecepatan tulis ini berada di 1827 MB per detik. Kemudian saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 3 menit 42 detik. Untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 28 detik. Kemudian di Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1729. Dan dari 10 kali run ini dapat kalian lihat untuk performanya ini sangatlah stabil. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 4302. Dan dari 10 kali run ini dapat kalian lihat untuk performanya ini cukup stabil. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1651 dan untuk multicore ini mendapatkan 10389. Di Furma ini mendapatkan 6457 dengan rata-rata 108 fps. Di PCMark 10 mendapatkan 6259. Kemudian masuk di tes 3D Mark. Untuk CPU profile ini mendapatkan 4984, di night rate mendapatkan 40892, di Firestrike mendapatkan 16037, di Time Spy mendapatkan 6833, dan di Port Royal mendapatkan 3797. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini tuh lolos dengan skor 98,3%. Dan pada saat stress test, total wattnya ini berada di 45 watt untuk GPU-nya, dan untuk suhu permukaan keyboardnya ini berada di 48 derajat Celcius. Kemudian saya coba tes looping video dengan brightness-nya ini berada di 50% dan untuk volumenya ini berada di 50%. Untuk ketahanan baterainya ini bertahan selama 3 jam 22 menit. Jadi itu saja untuk tes performa dari MSI Cyborg 15. Sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Dan itu saja untuk tes main game dari laptop ini. Secara overall gameplay ini dapat berjalan dengan lancar dan saya tidak menemukan lag sama sekali pada saat memainkan game. So langsung aja kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Yang pertama ini adalah performa dari laptop ini. Walaupun TDP dari GPU-nya ini hanya sebesar 45 watt, yang awalnya saya cukup pesimis dengan TDP yang diberikan, namun pada saat saya coba memainkan game, di sini saya tercengang-cengang karena dengan 45 watt gameplay ini dapat berjalan dengan lancar walaupun di settingan high. Nggak cuma di settingan high, di game Cyberpunk di situ saya push sampai yang tertinggi yaitu di Ray Tracing Ultra, dan ternyata di game tersebut masih dapat dimainkan secara lancar. Dan itu merupakan sisi positif yang sangatlah telak. Kemudian yang kedua yaitu ada di desain dari laptop ini. Saya suka dengan desain dari Cyberpunk, Cyborg 15. Karena di sini MSI terinspirasi dari game Cyberpunk, yaitu game-game robot-robot masa depan, dan tentunya di sini MSI menerapkan konsep tersebut di laptop ini sehingga laptop ini terdapat aksen-aksen transparan di seluruh bagian dari laptopnya. Kemudian di sisi positif berikutnya yaitu di kelengkapan port, di laptop ini itu sudah terdapat RJ45 dan port HDMI. Kemudian di sisi positif terakhir yaitu ada di keyboard dari laptop ini yang sudah dilengkapi dengan numpad. Walaupun numpad ini tidak menggunakan layout pada umumnya, setidaknya kalian mendapatkan numpad di laptop 15 inci yang notabene itu sudah sangat jarang banget kalian temui di laptop-laptop keluaran sekarang. Jadi ini merupakan sisi positif juga tentunya bagi pekerja kantoran. Kalian tentunya senang dengan
adanya numpad di laptop ini. Jadi mungkin itu saja untuk sisi positif dari MSI Cyborg 15. Untuk sisi negatif saya rasa nggak ada. Untuk harga laptop 15,5 juta dengan apa yang kalian dapatkan di laptop ini, pokoknya laptop ini tuh sangat cocok untuk para gamer kasual. So mungkin itu saja untuk review dari MSI Cyborg 15. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Sebelum saya lupa ngasih tahu satu hal, kalau layar dari laptop ini tuh dapat dibuka sampai 180 derajat. Saya lupa ngasih tahu, ya saya kasih tahu sekarang supaya nggak telat. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, boleh dibantu subscribe channel yang kecil ini dan dinyalain tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. So, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.